Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rumah Ide The Grab. Jadi teman-teman, sekarang ini kedatangan kita lagi tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa, Bebe. Luar biasa, yaitu dari ketua dan mantan ketua salah satu UKM dan organda di kampus, organisasi daerah. Ya mungkin teman-teman bisa tahu dulu, perkenalkan dirinya toh, dari nama, jurusan, sama ya mungkin sedikit pengalaman di organisasi masing-masing. Mungkin dari siapa dulu ini? Kita kapan dulu tuh? Oke, baik, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar Arsalli. Jurusan saya di Universitas Dipa Makassar, yakni Sistem Informasi. Sedikit pengalaman organisasi, kemarin sempat menjabat sebagai ketua umum di Panagara Majawan Studi Dimensi periode 2024-2025. Asik. Ya, mungkin beliau lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formal sekali Bang Di. Oke, perkenalkan saya Trivalian Samiruddin. Sering disapa Kerap Tri. Teman-teman bisa panggil saya Tri atau Tiga. Saya berkuliah di Universitas Dipa Makassar, jurusan Teknik Informatika. Nah, untuk pengalaman organisasi, untuk sekarang saya masih menjabat sebagai ketua umum di Organda, yaitu Impas Dipa atau Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Dipa Makassar periode 2025-2026. Mungkin itu juga Bang Di. Iya, hitung saya dulu toh. Singkat dulu. Singkat aja dulu. Jadi mungkin lanjut begitu. Nah, kan ini teman-teman sudah memperkenalkan dirinya tawa. Dan tahu ada yang satu mantan ketua Di. Ya. Nah, mantan ketuanya teman-teman dari Dimensi periode kemarin Di. Ya. Periode kemarin. Nah, dan satunya lagi ada masih menjabat. Masih sebentar. Dan mau Di. Mau Di. Demis lagi. Demis lagi. Demis. Ini teman-teman toh, kita mau bahas di sini. Pengalamannya selama menjabat, suka dukanya selama berorganisasi begitu. Supaya ada mungkin ada pengalaman yang bisa dikasihkan ke teman-teman penonton nanti di ranah organisasi kita sekarang ini, apalagi di kampus toh. Nah, mungkin kalau boleh tahu siapa dulu ditanya Di? Bebas mau Di. Sembarang itu. Mungkin dari Tripa dulu tahu tentang apa ini? Pakai tua dulu. Mungkin kan kita ini bergerak di independen di kampus Di. Iya, independen. Independen di kampus. Organisasi daerah salah satu di kampus. Yang pusatnya lebih ke organ dari teman-teman Papua. Iya. Mungkin bisa jelaskan tuh sedikit. Namanya apa segala macam. Kalau kami di Impas itu ya begitu, kami organisasi kedaerahan yang dimana kita lebih berfokus ke merangkul kembali orang-orang yang merantau tuh. Ceritanya kan kita merantau ini di Makassar. Nah, jadi diadakan mini Impas ceritanya tuh. Supaya jadi tempat berkumpulannya kita teman-teman yang dari Papua. Ya untuk kalau mau dibilang mirip-mirip di semua sama organisasi yang lain kalau untuk pembahasan yang ada di dalam. Cuma memang kita lebih ke kebersamaan dan kekeluargaannya. Asik. Kalau di Impas. Karena kan ya notabene kita organisasi kedaerahan. Iya. Orang dari jauh semua merantau. Jauh dari mama, jauh dari papa. Rindu suasana rumah lah toh. Ketemu di sini menyediakan wadah ini cerita di kampus. Kan pasti enggak bisa munafikan juga, adalah hal-hal kecil yang selalu kita rindukan di rumah. Betul, sepakat. Kalau begitu toh, berarti kalau misalnya ada teman-teman dari Papua tahu toh yang masuk di Dipa Di. Iya, khususnya di Dipa. Mungkin kalau mau rindu suasana dan mau belajar soal apalagi di basicnya kampus IT toh. Iya. Bisa bergabung di Impas. Asik. Mungkin sebenarnya tahu momentum ini. Toh, ini Dimensi ini salah satu KM tahu KM yang bergerak di apa dulu ini tahu? Kalau kami di Dimensi itu lebih bergerak ke pembelajaran teknologi, tapi tidak
keluar juga dari bagaimana menghimpun ini orang-orang untuk belajar tentang organisasi. Jadi teman-teman ini arah organisasinya kemana, fokusnya kemana, toh mungkin itu gambaran besarnya lah. Tapi kalau misalnya mau lebih tahu dalam lagi, ya silahkan toh bergabung toh. Iya. Bergabung saja. Gabung bisa. Kasihkan belajar bareng-bareng apa segala macam. Mungkin sini pertanyaanku penasaran ya kayak toh. Kan temanku saudaraku dorong ini toh. Salah satunya itu ketua dan mantan ketua. Mungkin pasti banyak lah suka dukanya di organisasi yang sudah dilewati toh sampai sekarang. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah pengalamannya toh dari kapan boleh? Bisa juga. Kalau mau dibilang suka duka sebenarnya biarpun kita tidak berorganisasi pasti ada suka dukanya lah. Ya, tapi mungkin yang suka-sukanya sukanya mau kebanyakan ya itu cocok kebanyakan tuh banyak duka-dukanya nah bikinkan konten orang jadi kita ini fokus ke suka-sukanya ya suka-sukanya. Apa yang pertama yang seperti saya bilang tadi di awal kan kita notabene organisasi kedaerahan yang dimana selalu mengutamakan sistem kekeluargaan ya sukanya itu ketika kita merantau di luar kota atau tidak bersama dengan orang tuanya kita ya pasti suasana rumah yang kita rindukan. Nah, saya mendapatkan hal itu ketika saya berada di organisasi terkhususnya IMPAS. Karena jujur kan pertama awalnya saya tidak bisa terlalu kalau bahasanya beradaptasi lah toh. Iya, cocok. Ya itu juga dari salah satu alasan kenapa saya bergabung di IMPAS karena masih kurang kurasa bilang harus kami menyesuaikan lagi nih mulai dari aksennya, logatnya lah atau di Makassar. Dari jauh memang beda semua dari kultur budaya bahasa di. Makanya ya lebih nyaman aja sih kurasa kalau ketika di IMPAS Kak karena orang-orang welcome mungkin ya karena kita sudah sama-sama di daerah yang sama. Jadi bicara lepas-lepas aja begitu. Kayak karena kan satu satu kebiasaan. Ya, tidak perlu menyesuaikan yang terlalu menyesuaikan sekali lah. Karena mulai dari tutur bahasa dan lain-lain bisa di sama-sama itu. Asik. Berarti itu asiknya juga di kalau asiknya juga salah satu keasikan lah, suka-sukanya. Cuma di IMPAS terkhususnya kalau untuk kegiatan-kegiatan ya banyak kegiatan yang have fun yang kita lakukan juga. Jadi tidak sepenuhnya kita juga belajar tentang IT, belajar tentang budaya dan lain-lain, tapi banyaklah suka-sukanya. Semisal kebetulan di periode sekarang ini ada namanya Fun Break IMPAS. Asik. Bagaimana itu? Nah, jadi kita harus mengisi kekosongan tuh. Artinya dengan suatu hal yang have fun, nggak harus kayak semisal ada sebuah proker yang harus kerja terus deh. Jadi Kan pasti jenuh juga orang. Capek. Jadi adalah kita buat kegiatan-kegiatan yang have fun, yang tidak terlalu formal, tapi kesannya kan lebih ke merangkul lah, tuh untuk supaya tidak terlalu terbebani juga orang. Jalan-jalan, lepas penat cerita. Healing. Cocok. Healing. Oh, bagus ini mungkin dia bisa di organisasi-organisasi lain toh yang kayak titik jenuhnya pengurus-pengurusnya kayak saya. Dan jenuh-jenuhnya toh mungkin bisa pakai kayak begitu tahu jalan-jalan, fun, healing. Pergi mancing. Mungkin dari Ibnu Kapung juga ada mungkin juga pengalaman tersendirinya di UKM Dimensi. Kalau pengalaman sendiri selama masuk di UKM mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Ketum Tri. Karena Dimensi juga sama di budayanya di sana, kekeluargaan juga kebersamaan. Mungkin itu juga menjadi salah satu pemantik untuk mahasiswa yang
yang dikatakan tadi ketum tri yang jauh dari rumah atau merantau, itu salah satu ada rumah keduanya lah untuk Bernaung. ya bernaung. Anjay. Dan juga mungkin keseruan-keseruan atau apa ya namanya, Asik-asikannya tuh. keasik-asikan selama berdimensi ya apa ya, mungkin kalau di apa ya yang saya rasakan sekarang pas menjabat jadi ketua itu mungkin kurang banyak asiknya, mungkin apa ya ada problematika dialektika di dalamnya tuh, Dinamika di makanan sangat biasa lah itu tuh kalau sering terjadi lah sering dinamika seperti itu. Kan proses gitu tuh. proses Dan itu juga bukan sebuah penghalang sih sebenarnya ketika orang masuk di organisasi, tapi itu salah satu cara untuk bagaimana orang mengetahui jati dirinya. Si jati diri. Karena ketika tidak ada hal seperti itu di organisasi, ya akan sama halnya orang yang tidak masuk berorganisasi dengan berorganisasi. Sama kita ini sekarang. cocok. Mungkin dari pandangan apa UKM sama teman-teman dari organisasi dari itu memang betul semua tahu tergantung dari metodenya masing-masing bagaimana kita berproses di organisasi, bagaimana cara tak rangkul teman-teman berorganisasi, dan kembali lagi ke teman-teman yang berproses itu maukah betul-betul belajar atau cuman mau singgah saja sekedar nongkrong. Nah, kan ya adalah juga oknum-oknumnya anak organisasi mungkin itu yang sering bikinkan konten orang-orang di sana tuh yang nggak bisa pikir ke situ pak, betul tahu cuman ya dampak juga kayak gitu. Ini kasihan kita setengah mati perbaiki apa sistem apa segala macam gara-gara itulah sebagian konten-konten yang sebenarnya cocok, cuman ada tuh yang tidak cocoknya. Jadi mungkin dari pelan-pelan sangat luar biasa itu, keren sekali tahu bisa jadi bisa jadi pengalamannya teman-teman di luar sana, apalagi yang kayak mau jadi ketua tuh, mau jadi teman-teman yang ada keinginan hatinya mau jadi ketua tapi ada keraguan-keraguan lewat gitu, intinya jalan saya dulu tuh. Betul. Jalan saya dulu, intinya dalam itu proses pembelajaran semua. Mungkin bicara soal ketua Ki, kalau boleh tahu ini toh pengalamannya dan cara kepemimpinannya nih teman-teman ini, kayak dari bagaimana cara merangkulnya, mungkin ada yang disinggung sedikit toh, metodenya, menurut kepemimpinannya sendiri teman-teman bagaimana toh, mungkin dari Ibnu dulu toh. Boleh. Kita dengar saya tanya dulu. Kalau bicara tentang kepemimpinan, ya mungkin dari setiap proses orang jadi seorang ketua, mungkin banyak apa ya, setiap ketua pasti punya kekurangan, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi apa ya, mungkin ada dua perspektif yang bisa jadi acuan. Entahkah sama halnya yang sering hadir di sosial media yang kayak ketuanya bagus tapi anggotanya yang kurang bagus. Ada juga anggotanya bagus tapi ketuanya yang kurang kurang bagus caranya untuk memimpin. Itu kan bukan persoalan sebenarnya. Tapi ya mungkin karena kita ini belum lama saling mengenal dan dihadapkan dengan beberapa orang yang mungkin beda pendapat dan segala macam, itu salah satu faktor jadi seorang pemimpin. Mungkin hal itu wajar sih menurutku. Iya wajar karena apa? Cepat Kak Jo yang bilang karena yang kolam itu sama-sama juga semua orang berproses, sama-sama orang belajar juga. Jadi mau kasih ketemu pendapat tak sama pendapatnya orang lain, masukan tak sama masukannya orang lain, pemikiran tak sama pemikirannya orang lain. Nah, itu sebenarnya dinamika yang begitu yang sering apa? Jadi ada menjadi konflik, ada menjadi kesenangan tersendiri, keasikannya organisasi itu sebenarnya asiknya. Ya. Dari begitu, kalau menurutku, ya mungkin
ada pandangannya juga ini saudara satu toh yang lebih luas lagi tuh lebih bagaimana? luas beda. Kita Nah sekali. sama juga. Kalau saya berbicara pengalaman di kepemimpinan, nggak tahu ya bagaimana yang narasa anggota aku, karena nggak bisa kak menilai secara subjektif diri gitu. Iya, iya. Jadi hal yang kulakukan ya dengan bagaimana supaya bisa lebih aktif lagi anggota aku atau pengurusku dengan cara kurangkul. Ya karena kalau kita tidak dekat, menurutku kedekatan emosional itu yang paling penting ya menurutku. Ya. Ketika kita memimpin, Sepakat, Pak. karena kalau tidak dekat ki pasti orang agak malu-malu ki atau takut-takut ki. Deh jangan sampai dibilang deh jahat sekali nih ketumpa toh. Sangat. Sangat. Nah itu nih, ya dengan pendekatan yang kulakukan ke pengurusku supaya mereka juga aktif. Ketika mereka punya masalah mereka bisa jadikan saya tempat cerita. Lebih asik kurasa gitu. Ya cuma memang sepenuhnya tidak kudengar juga, tapi kan setidaknya bisa kak jadi pendengar. Asik. Nggak harus jadi bercerita terus. Sebenarnya kalau dari perspektif ketua anjay Asik. Nggak jadi kau makan langsung. Karena ada asiknya dan ada beratnya. Beratnya itu ya kayak mungkin gue bilang deh toh acara tak rangkul semua orang-orang ini dan kan di Batak berapa kepala pak? Ya benar-benar. Itu Banyak juga sih. Dan ada saya dapat itu kata-katanya bahasa senior. Nah. Kata-kata kutipan. Bilang kalau ketua BD itu harus banyak mukanya. Dah. Bukan maksudnya munafik atau bagaimana, cuman sebagai tempat cerita toh. Ya, betul. Karena kan kita ini ceritanya apa? Jadi titik temunya semua itu keluhannya dari anggota, keluhannya dari pengurus, dari anggota baru dan apa segala macam. Ya, Dan harus kuat, dan harus kuat sama itu semua pak. Jadi kalau misalnya dikasih satu saya muka, ada yang dari sini begini, ada dari sini begini, baik. Ngeflat di Ngeflat. Apa ini pak? Ya, mungkin itulah suka dukanya toh. Ya. Dan prosesnya menjadi kurang lebih ketua di kampus juga di organisasi kan ada tadi masalah-masalahnya toh, suka dukanya apa segala macam, metode-metode. Ya. Tapi kenapa ini sekarang apa ya? Kayak tambah sedikit minatnya orang organisasi pak. Mana gitu kayak merasakan ke kau di organisasi masing-masing. Dirasa juga sih. Kayak apa ya? Mentalnya minat organisasinya itu ya kurang Belanda kayak seksi orang-orang dulu yang kayak memang organisasi itu memang nanggap jadi tempat belajar. Sekarang itu kalau capek sudah Tahu butuh memang istirahat tuh. Dan orang-orang juga kayak ya ada lebasan itu biasa dibilang tuh krisis kader. Ya. Kayaknya realistisnya begitu di kampus. Kalau saya punya pandangan yang berbeda sih mungkin dengan teman-teman. Ya. Karena kalau saya nggak bisa kusalahkan maba. Kenapa bisa? Karena maba ini orang awam tentang kehidupan di kampus tuh. Ya betul. Jadi bukan sepenuhnya salah maba. Oke lah mungkin dari konten-konten yang lain yang mereka lihat tentang organisasi itu berdampak seperti apa ke mereka. Tapi harusnya dari situ kita orang-orang yang berorganisasi ini harusnya menurutku saya. Kalau teman-teman mungkin punya pendapat yang berbeda bolehlah kita diskusi. Asik. Sudah di komentar. Kalau saya mungkin lebih ke pertama mungkin pemikirannya apa gunanya sih sekarang kita berorganisasi tuh menurutku. Sebenarnya berarti kan harusnya ada nilai jual yang kita berikan ke maba. Ketika mereka masuk di organisasi, apa yang mereka dapat? Kenapa maba sekarang lebih minat ke magang-magang? Ya. Karena setelah mereka magang, mereka bisa lebih mendapatkan hal yang baru, experience
ketika saya misal oke lah acuannya ketika kita setelah kuliah mau ngapain tuh, otomatis kerja kebanyakan sih langsung kerja. Nah di ketika orang mau melamar pekerjaan pasti ditanyakan pengalamannya. Makanya maba-maba sekarang lebih cari feedback yang seperti itu ke organisasi. Mungkin kan belum ada ya untuk saat ini yang saya lihat-lihat sampai sekarang tentang nilai jual harusnya apa yang kita jual ke maba. Nah kalau kenapa pandanganku lebih ke magang-magang juga karena mereka dapat sertifikat dan lain-lain, berarti kan ada pengalaman pekerjaan yang mereka lakukan. Makanya banyak yang lebih tertarik ke sana dibanding berorganisasi. Itu mungkin pandanganku kenapa sekarang organisasi sepi peminat. Ya berarti harusnya kita orang yang belajar di organisasi harusnya kita bisa mengevaluasi atau introspeksi dulu dan salahkan langsung mabanya ini. Betul. Karena menurutku maba enggak salah aja, tapi mungkin nilai jualnya kita yang kurang di masa sekarang. Iya, apa yang bisa kita tawarin untuk maba sekarang? Kalau saya, tapi sempat teman-teman yang lain punya pendapat yang berbeda. Mungkin ada pendapatnya toh. Tulis di kolom komentar. Langsung selesai itu kau. Kau terus di kolom komentar. Ada pendapatnya teman-teman toh, silakan berdiskusi. Kita ruang welcome saja. Kalau saya menurutku mungkin perbedaannya ya dari zaman ke zaman. Kenapa bisa mahasiswa sekarang kurang minatnya berorganisasi? Mungkin dari teknologi. Ya. Karena kalau melihat ke belakang, kenapa sehingga orang-orang dulu sebelum-sebelumnya kita ini lebih minat berorganisasi karena informasi yang mereka dapatkan itu ya lewat organisasi itu. Karena sekarang teknologi semakin canggih, kayaknya untuk misal contoh di dimensi orang-orang mau belajar tentang pemrograman misal. Sekarang banyak nih di sosial media ataupun penyedia ruang belajar tuh untuk belajar buat website, mobile dan segala macam. Nah itu kan juga mungkin salah satu faktor kenapa sehingga organisasi menurun diminati. Nah, dari teknologinya kalau melihat pandangan saya ya begitu. Anda ya. Ya. Tapi begini ya menurutku, kalau cuma persoalan informasi ya tidak bisa menafikan juga karena kan sekarang teknologi memang sudah sangat berkembang ya. Cocok. Nah itu makanya aku bilang apa sih nilai jualnya kita sebenarnya ke maba atau ke mahasiswa lah, khususnya tuh mahasiswa entah dia maba kah atau mahasiswa yang lama kah. Tetap harus kita punya penawar lah. Ya, saya apa value-nya organisasi mereka. Saya lebih ke value mungkin ya karena ya tidak bisa menafikan tuh sekarang kan kita sama-sama di Gen Z itu. Kita lebih suka hal-hal yang instan. Saya bingung kan juga di situ ya karena gimana? Ku rasa sekarang tuh kita yang di tempat perubahannya sekarang begitu ya. Ya kita di tengah-tengah. Ya. Kita di tengah-tengah sekarang. Kita yang rasa zamannya tuh. Yang kemarin masih dapat zaman-zaman yang lama. Ya. Sedangkan ada zaman baru yang depan. Apakah berat menurutku. Cuman ada kemarin ku pikir bilang soal teknologi juga. Ya. Apalagi di DG Jatuh soal sosial media. Saya bermanfaat sekali menurutku kalau itu. Salah satu brandingan terbaik sih menurutku kalau sosial media, apalagi Instagram ya sekarang. Instagram, TikTok. Karena begini. Tapi ini pendapat pribadiku juga. Ya. Diskusi aja. Iya, diskusi. Saya toh kalau soal sosial media toh harus sebenarnya setiap organisasi lebih peka ke situ sekarang. Karena nggak tahu apa value organisasi kita kalau tidak lewat situ, karena tempatnya berinteraksi sekarang orang bukan yang kayak dulu pergi bertamu silaturahmi. Sekarang lewat sosial media Pak, nonton di IG atau begini kegiatannya apa segala macam. Nggak harus mikir ke secretnya. Bagaimana kok sudah begini? Jarang sekarang toh. Dan memang kayak jembatannya untuk bersilaturahmi pertama di sosial media. Nah, kedua kan ceritanya kita nih mahasiswa kita
Masih sakit. Ingin berbahan. Ingin berbahan Pak. Astaga. Tidak ada yang kurasa apa bahasanya. Tidak ada sekarang. Apa ingin perubahan ini? Iya, tidak kuliah nih, apalagi di kampus toh. Lembaga juga menurun apa segala macam. Dan yang solusinya aku pikir itu ya lewat sosial media. Bisa juga. Jadi misalnya saya bergerak di industri-industri kreatif misalnya. Jadi salurkan ke informasi lewat sosial media aku seputar seputar soal industri kreatif. Begitu juga misalnya kayak kuliah di konten kemarin itu Yang budaya. Yang budaya-budaya. Kan sekarang, apalagi sekarang jarang orang baca buku. Ya, lebih ke sosmed kan. Lebih ke sosmed. Ya bagaimana cara kita sebagai maksudnya tempatnya apa bahasanya? Kayak bantu teman-teman yang di luar begitu ya. Siap. Lagi apa yang gue bilang dia? Kebelet kacau. Mana apalagi terus mau bilang jadi minggu ya apalagi nih. Terlanjut terus. Ya, industri kreatif intinya tadi ini baru. Industri kreatif toh. Salurkan Kak informasiku seputar itu di sosial media aku. Kasih tahu ke orang, begini saya punya begini bidangnya. Foto itu begini, desain itu begini, video itu begini. Mungkin juga teman-teman yang lain kayak di Organda toh, Organda Papua itu begini. Salurkan informasi lewat situ. Yes. Sama juga di teman-teman teknologi toh. Ya, teknologi. Saya penting sekali itu menurutku sekarang. Cuman nggak tahu mungkin masih dianggap ada beberapa yang tidak penting lah apa segala macam toh. Karena masih berputar-putar di situ jadi makin ke sekarang orang. Kayak brandinganku juga sekarang yang ku pakai lewat Instagram terkhususnya tuh. Ya. Memang ada juga TikTok cuma belum terlalu kalau di TikTok. Masih susah cari viewers. Tapi kalau di TikTok kan hampir tiap hari orang buka Instagram Pak. Nggak mungkin juga bangun ke di kampus pasti cari ke informasi atau apalagi kayak kuliah kemarin yang puasa orang kan informasinya lewat Instagram juga kampus tuh yang waktu perkuliahan yang dirubah yang harusnya 7.30 ke jam 8 lewat sosial media. Lewat sosial media semua juga makanya ya lebih ku sekarang Instagramku ya kalau saya lebih ku perbanyak konten-konten di Instagram. Konten edukasi nih. Ya, edukasi atau konten-konten mungkin pada saat kita ngumpul. Aktivitas-aktivitas. Ya, aktivitas-aktivitas pada umumnya lah. Betul. Kalau mungkin di teman-teman dimensi mungkin ada lagi juga dia apakah yang mungkin bisa di-share toh supaya teman-teman juga ini terbuka lah gitu ya. Iya, benar-benar. Terbuka ya, tidak melihat dari sisi luar saja organisasi tuh. Apa ya? Kalau dari segi dimensinya ya. Karena kalau di dimensi khususnya orang kebanyakan belajar juga dan kegiatan setiap bulannya. Mungkin itu juga sebenarnya apa ya? Buat orang jenuh lah berorganisasi karena ada setiap kegiatan tuh yang dibikin. Tapi menurutku kegiatan yang dibuat ini bukan cuma sekedar kegiatan toh, tapi harus ada hal positif yang diambil dari kegiatan-kegiatan itu. Mungkin entahkah ada anggota yang belajar jadi ketua panitia, bendahara, sekretaris. Itu kan juga salah satu cara organisasi untuk membentuk kadernya. Ya, betul. Terus supaya kedepannya bisa jadi pemimpin atau yang jadi bendahara bisa mengelola keuangannya nanti. Contoh jadi bendahara daerah. Nah, itu juga Bagus salah satu faktor tuh setiap kegiatan. Tapi
yang apa ya, mungkin banyak orang yang menganggap kalau di kepanitiaan itu orang capek jadi bikin, Iya. nggak bisa apa ya, nggak bisa berkembang. Tapi mereka belum sadar itu bahwasanya ternyata ada perkembangan yang dia miliki, seolah-olah aja tidak ada. Paham juga kalau saya itu. Saya kemarin bisa Kak oke Word dari panitia jadi sekpat. Dan terus kan, nah, kita itu di kampus tuh ketika begini. Dulu. Iya, begini. Tapi kalau selama waktu itu ada organisasi sebelah, saya jadi sekpat itu hari. Ya kan memang kalau di kepanitiaan memang di press gitu, Iya. di pressure tinggi pressurnya, bilang kasih saya tanggung jawab mau begini. Secara tidak langsung, ya itu proses untuk belajar di awal tuh, misalnya di kepanitiaan kita dibilang mana, kita di mana posisinya. Kalau misalnya memang mau jalan itu bareng, yakin Kak akan ada sendiri juga feedbacknya nanti ke kita. Dan ya sampai sekarang, pola ini jujur ke saya belajar Kak yang tadi tuh pakai Word di situ di organisasi, di kepanitiaan. Pakai mouse juga di sini mengedit. Serius kacau. Nah, waktu anggota muda belajar Kak tuh belajar mendesain. Boy bertanya itu anak, kaku sekali dah tahun betul begini. Dah marah-marah mereka itu Pak, bilang kasih tenang, kita mau kasih tenang. Akhirnya lama-lama karena terbiasa di pressure di apa segala macam, akhirnya ya bisa berkarya. Anjay. Tapi di situ juga saya rasa di kepanitiaan itu bisa bentuk orang jadi pemimpin. Ya betul. Ya semua orang, kalau kayak tadi sebelumnya bahas kita tentang kepengurusan, kenapa sehingga pengurus kurang aktif dan segala macam, karena dianggap dirinya bukan seorang pemimpin. Karena pandanganku saya di dalam sebuah organisasi itu semua orang sebenarnya pemimpin. Ya, betul. Bisa pimpin dirinya, bisa pimpin orang lain. Dan mungkin itu bisa jadi bisa digunakan tuh di organisasi, bahwasanya setiap kader ini adalah pemimpin. Jadi apa yang mereka sampaikan, argumentasi yang mereka sampaikan, itu kan salah satu bentuk caranya untuk sampaikan kepemimpinan dirinya. Nanti ya proses yang jalani di situ bagaimana cara bentuk dirinya sendiri dulu dari awal, dari kepanitiaan, terus naik ke tahap anggota divisi, naik jadi koordinator, naik jadi pengurus inti, dan seterusnya sampai jadi DPR. DPR korupsi Dikandul kawan. Sensor gitu. Tapi tidak bisa juga lepas politik sih menurutku. Nah itu. Karena kita hidup di sini Lagi. untuk berpolitik juga secara politik. tidak langsung. Karena negara kita negara politik. Negara demokrasi beda baru nggak ada juga. Bebas berpolitik. Pergi dia pada kesebelahan tam sama aja. Ada apa Tapi menurutku sebuah proses itu tidak ada yang mudah tuh. Makanya ya wajar saja ketika kita punya proses mungkin berat. Tapi itu menurutku ya kalau prosesmu mudah kayaknya salah jalan ke itu. Ya, Bukan proses namanya itu. Iya. Cocok. Karena proses pasti berat. Berat. Lebih berat kapangan di beras 50 kilo. Iya, coba juga itu lagi. Karena apa? Kan yang kulihat saya tuh organisasi kan tempat belajar orang. Benar. Dan belajar itu tidak ada yang gampang Pak. Terus tidak ada yang gampang. Yang lewat lagi di Kembali lagi. Gara-gara organisasi itu lah. Sama gitu kalau kalau mau belajar Word di organisasi berproses. Kita ya beda semua kapasitasnya orang masing-masing toh. Di mana mau belajar terserah, tapi kalau misalnya belajar organisasi ya masa susah di kampus saya susah belajar. Kalau itu yang bilang kalau apa tadi? Proses tidak ada yang mudah. Ya, Asik. proses tidak ada yang mudah, Pasti berat. Lebih bagus berat di awal daripada berat di akhir, Pak. Ya, masa ada ingin pikir ada beratnya. Kan ada latihan toh, ada latihan di lebih bagus diantam di awal daripada diantam di akhir. bertempur memang di awal toh.
Mantap lurusan. Pong. Ya karena bukan kini pewaris pak. Yang mau singgung itu lagi. Berasa banyak kita mulai itu Banyak lagi. curhat kah? Mungkin itu deh salah satu subjek kenapa orang-orang berorganisasi karena bukan ki pewaris pak. Ada yang butuh dipola. Nggak tonji ya kalau Oh, saya. begitu. Iya, kalau saya nggak tonji. Tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau saya masuk organisasi toh ada tujuanku mau belajar ini, mau belajar itu. Cuman kalau misalnya biasa dapat yang berat-beratnya harus nggak terus itu yang tadi tujuanku supaya terus semangat toh ada cuanku untuk jalani itu proses-proses yang di dalam. Ya. Selesaikan apa yang telah dimulai di. Betul. Ah, Lagi laki-laki kita. Tapi cocok itu. Saya juga apa ya pernah di posisi itu. Asik. Kami Ya karena Baru kau itu 33 karena kali. apa di? Karena mungkin karena proses yang kujalan di dimensi itu mungkin tidak sepenuhnya sama dengan teman-teman seangkatanku di dimensi. Mungkin beda ki prosesnya. Ya, betul. Tapi itu yang jadi peganganku sehingga bisa berproses terus walaupun berat dirasa Berat. karena ada titipan yang harus dilunasi. Asik. Ada titipan. Banyak ini podcast Konsep tidak itu. Jadi gitu. Karena itu yang bisa apa ya bikin orang ketika ada tantangan yang mau lewati, mungkin itu jadi jembatan untuk melewati itu. Ya, betul. Karena dipikir prosesku ini di sebelumnya ternyata ada ada beban yang harus dilunasi. Apa dosa sosial beng dosa Iya. sosial. Tanggung jawab moral, dosa sosial apa itu pak? Iya. Di organisasi bisa aku tahu itu pak. Yang begituan. Cuma masuk organisasi tidur di kosku. Dan itu juga salah satu prosesku kenapa berani kau untuk jadi ketua di dimensi. Karena dari proses itu. Jadi harus ada yang lebih besar lagi Iya. didapat di organisasi. Karena kurang saya pencapaian terbesar itu di organisasi ya, jadi pemimpin itu organisasi meskipun mungkin masih belajar di dalam, tapi ya ada setidaknya banyak ilmu didapat di dalam tuh. Asik. Ilmu lagi. Ilmu padi abangku. Tidak ada kepengurusan yang sukses sempurna. Betul. Nah, 100%. Negara saja Kenapa lari ke negara terus ini Pak? mau ke negara Pak, tapi organisasi mau dulu. Kecil-kecilnya Pak. Iya, kecil-kecil mau dulu. Nanti yang besar. Kan dari kita aja sebenarnya dari mahasiswa aja dulu tuh. Iya. Belajarnya bagaimana caranya. Ada gitu. Ada gitu. Tapi percaya kok dengan kata ada gitu. Maksudku, sempat ke berpikir kata ada gitu, nah serius. Iya. Ada betulan itu bareng. Paham. Mungkin ceritakan pengalamanku lah pas keluar kick plat dah. Kan kalau mau dibilang kita organisasi kedaerahan yang independen atau tidak dinaungi sama pemerintah, kampus dan lain-lain. Jadi otomatis apa-apa mandiri. Nah, di saat blank mau gue ini. Iya. Baru ingat kok kata-kata ada gitu. Deh betulan ada itu barang Pak, serius Kak. Kayak itu hari kan sempat cerita sedikit pengalaman. Memang kita lebih kalah di finansial sih kalau menurutku ya. Generator biasa dong. Ya. Tapi sebelum hamin berapa itu mau berangkat Nggak sekali uang Pak. Dipegang tuh bilang kalau harus naik pesawat ini barang nasional udah cukup. Tapi untungnya adalah kenalan tuh dari kakak juga di Impas. Pikiran kasih masuk surat di pel nih. Woi. Ya. Proposal lah istilahnya tuh. Jadi ada diskon dikit. Asik. Padahal hamin berapa itu Pak bilang jangan sampai nggak jadi berangkatin tuh gara-gara ini sih.
Apalagi kan saya kalau pelatihan daerah kan menyeberang pulau istilahnya tuh. Ada juga Keluar dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Sulawesi lagi. Lewati lagi dulu ini, Pak. Oh, di mana kemarin itu, di mana? Di Timika saya kemarin. Ada betulan langsung berangkat. Karena kata ada gitu. Ada gitu. Dia mau gue terlalu pusing, ada gitu. Kalau saya toh apa ya? Sempet nggak percaya juga kemarin itu. Cuman ada kemarin toh yang kayak memang tidak ada. Kan gue bilang ada gitu deh, tidak ada cok, tidak datang itu, tidak ada ji. Dan sebenarnya bisa ji kalau misalnya dipakai tuh kata-kata, tapi harus dibareng sama Usaha mungkin. Iya. Susah juga ya kalau ada juga baru tidur juga bikin. Kan ada Gimana mau datang? itu bilang ada gitu, tapi tidak ada pernah bikin. Susah juga itu ya. Saya memang harus dibarengi sama usaha yang memang keras tuh, kerja keras tak, supaya ada betulan nih. Ya, jadi. Tapi saya percaya konsep itu saya, Pak. Gara-gara begitunya. Kita ya, saudara, sempat ada juga. Sempat ada, kondisi ada tadi juga. Kalau pas menjabat pernah juga ada. Jadi Tapi datang ji. Ada itu datang ji. Tapi bagus juga konsep itu. Iya. Ada gitu. Tapi tidak semua orang bisa pakai. Ya, Iya, tuh. betul. Kalau bukan orang petarung, Tidak bisa tidak sampai, tidak datang. Jadi harus jadi petarung dulu nih. Karena harus berusaha Iya, untuk datang itu. Karena menurut toh itu kata ada ji itu nak kasih optimis ki. Toh Betul, kayak lebih percaya diri gitu. percaya diri ki bilang masa nggak jadi ini ada gitu. Ada gitu. Optimis Gas. pikiran tak pak. Pokoknya digas nih bareng, Pak. Ya, makanya dipakai tuh kata-kata sambil nak kasih optimis ki. Nah dokter mentak bilang masa nggak jalan, pasti jalan ini, pasti jalan. Pasti ada jalannya. Masih ada solusinya. Setiap proker yang dijalani itu kalau pakai gitu kata-kata biasa nak kasih optimis ki. Mungkin ada kayak tadi kita mungkin di Perdeta kemarin toh proker besar yang dijalani, event atau apa. Kalau saya mungkin lebih ke plat daku saya kalau program kerja besar ya, karena menurutku itu paling besar. Karena itu nih yang aku bilang tadi. Karena biaya, termasuk biaya yang besar juga kita perlukan. Terus transportasi, atau belum lagi uang makannya anak-anak kah. Jadi Ya memang kembali ke Papua memang, tapi kan pasti tidak jauh-jauh juga, tidak di daerah tidak selalu di daerah yang sama gitu. ya beda-beda. Setiap tahunnya pasti beda-beda. Kayak contoh di periode kemarin di Timika, di Papua Tengah tuh. Nah, kalau periode kemarinnya di periode sebelum saya di Agats, di Asmat. Jasmat ya, jasmat. Terus yang sebelumnya lagi di Serui, kayak gitu. Jadi ya enggak semua ketika kita kesana, enggak semua ada tempat tinggalnya gitu. Jadi karena kan kau yang bawain satu Papua tuh. Ya, satu kepulauannya. Satu kepulauan. Bukan satu provinsi. Jadi besar-besar itu Pak. Lumayan lah. Ketone kemari. Tapi misalnya kalau dimensi yang kemarin-kemarin itu apa proker yang memang proker besarnya bahasanya? Kalau di dimensi kegiatannya kayak platda juga ada platnya platdanya. juga, Ya. Tor namanya kalau di dimensi. Apa? Tor. Training on the road. Asik. Tapi beberapa periode sebelumnya tidak laksanakan, tapi ada diganti. Kalau di pas saya jadi anggota muda kemarin, namanya bukan Tor tapi eskul. Eskul. Ya. Jadi tetapi kayak sekolah-sekolah juga. Ya, kayak platda ji. Oh. Tapi namanya yang berbeda dan mungkin konsepnya sedikit berbeda. Yang awalnya orang berangkat selama 1 bulan di sekolah, itu dikurangi jadi 2 minggu. Lama-lama itu Iya. sebulan. Saya juga gitu. Dan terakhir di periode sebelumnya saya, namanya itu ruang bakti. Ruang bakti. Tapi dia skala mengajar di ke sana. Jadi beberapa hari, 4 hari kalau tidak salah kemarin. Cocok. Tapi kan
yang kuliah nah rata-rata di organisasi kampus itu di DIPA tuh Ya, ada semua peledanya. ya, 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 Tuh, ya. ada semua peledanya. Mungkin itu nih ciri khasnya organisasi di kampus Ya. ya. Mungkin sih lebih ke bentuk pengabdiannya kita sih. Organisasi ke masyarakat, terkhususnya kan orang-orang bukan dibilang tertinggal sih, tapi yang mungkin belum terlalu sepenuhnya tersentuh sama teknologi. Tapi bisa jelaskan tuh ini plat D itu dari tadi cari plat D apa gitu. Jangan tembak ada penonton tuh tidak tahu apa itu plat D. Plat D ini apa dibikin kan pelatihan daerah. Ya, pelatihan daerah. Pelatihan daerah. Apa dibikin itu di plat D tuh? Kalau saya kan pelatihan daerah lebih ke workshop IT. Jadi ya adalah proses belajar mengajar. Terkhususnya kalau di periode kemarin dikhususkan untuk siswa-siswi SMA sederajat untuk mengikuti kegiatan. Kenapa? Karena setidaknya ketika mereka mengikuti kegiatannya kita, harapannya mereka bisa punya minat tersendiri atau menggali potensinya mereka tuh. Iya. Karena kan ada berbagai konsentrasi yang dibawakan juga kemarin. Terkhususnya office, desain atau DKV sama pemrograman, tapi pemrograman web dia Dasar-dasar dia. ya dasar Dasar-dasar. lebih ke fundamental sih, karena kan kuncinya orang itu yang penting fundamentalnya nak tahu, Ya. supaya kalau maupun dia mau mengeksplor ya kan dari dirinya lagi tuh, mau mengeksplor atau tidak. Ada dasarnya mau arahkan kemana ini yang sudah tahu dari fundamental. Apalagi kalau kita berbicara DKV kan mungkin saudara lebih paham tuh kan, orang kalau DKV pasti lebih menggunakan ide tuh Ya. untuk Harus membuat karya. kreatif. Ya. Kreatif. Tapi memang sekarang itu perlu sekali itu harus diratakan semua organisasi, apalagi mahasiswa itu harus kreatif. Dari proker-prokernya tidak apa-apa dari proker-proker kemarin yang dulu tuh, tapi dikembangkan lagi lebih kreatif, disesuaikan sama yang sekarang. Ya lebih ke apa sih, menyesuaikan zaman lah. Menyesuaikan zaman. Dan dirubah poinnya kan setiap proker itu pasti ada poinnya toh, ada semua poinnya apa yang mau dicapai. Nah itu pencapaiannya tapi metodenya dikasih lebih kreatif lagi, Ya. lebih tertarik. Betul. Mungkin dari semisal workshop tiba-tiba seminar kah. Ya, di seminar sekarang. Bicara pengalaman nih Soeharto kan, Iya. biasa aku lihat juga teman-teman bikin pameran. Ya, pameran. Apa sih yang lagi namanya? Sebenarnya dua. Pertama itu next level. Ya. Next level ini pameran untuk anggota muda yang selesai statusnya itu mau ke anggota tetap. Ya. Mungkin itu di Grab Island. Di Grab Island ini dia seluruh anggotanya digerap, darinya pelopor sampainya pelukada terbaru. Berarti satu organisasi kira-kira. Organisasi pameran. Nah itu saya proker terbesarnya kami di Grab itu Ya. 2022 waktu tamaba di Grab Island. Oh jadi sempat tuh hari setelahnya ospek kalau nggak salah tadi. Ya setelah ospek di Grab Island. Kemarin di next level dan sering jalan. Next level. Terus ini podcast toh. Podcastnya Rumah Ide tuh ada fun segmennya. Kayak banget. Kerennya Fun segmen toh yang kayak pertanyaan apa seru-seruan. Pertanyaan seru-seruan. Bukan di pertanyaan jebakin kan? Sampai dijebak. Not sih sebenarnya not. Nah, sebelum jangan toh kan banyak dibahas tadi. Nah ini kita sepeda tegang. Asik. Ya seru-seruan dulu. Mungkin pertanyaan itu dari satu langsung dijawab. Cepat-cepat dia dapat begitu. Tidak satu-satu. Oh, Satu. kira Tapi nanti jelaskan nanti kalau sudah menjawab toh kenapa pertanyaan itu. Bah. Jadi jawab apa jawaban itu. Ada alasannya. Ini Harus ada alasannya deskripsikan. Pak. Mahasiswa beda. Pertama itu rapat organisasi atau nongkrong. Dari Tri dulu. Rapat organisasi atau nongkrong? Iya. Rapat. Rapat. Rapat organisasi kenapa? Kalau rapat organisasi kan jarang Ji. Mungkin 1 kali sebulan atau seminggu sekali baru rapat. Kalau nongkrong kan bisa di setiap saat. Jadi Bisa diluangkan waktu untuk nongkrong.
Berapa juga enggak lama-lama banget. Nah, beda pertanyaannya noh. Beda. Boleh jawab. Lebih mikir Pak. Beda percaya beda. Kalau misalnya ada sesuatu dibikin di kepanitiaan toh atau proker apa segala macam, pilih mana, kerja tim atau kerja sendiri? Kerja tim. Nah, kenapa bisa tuh? Kenapa bisa kerja tim? Karena ada sesuatu yang terbangun sebenarnya di kerja tim itu. Betul. Kayak hubungan emosional, Ya, tadi disinggung. Itu ya salah satu apa ya? Karena kalau mau kerja sendiri dengan contoh kepanitiaan besar tuh, hal yang mau dibikin besar, kolahan juga. Maksudnya. Asli itu. Apalagi cari dana, nah, itu paling utama. Oke, bagus memang kalau kerja kelompok deh. Iya, Kerja apa timur. timur, kerja tim. Nah, satu tunggu lagi toh. Salah. Dia lagi dulu, Dik. Iya, boleh. Dia lagi dulu. Ngopi sambil diskusi atau langsung kerja? Langsung kerja sih kalau saya. Langsung kerja deh. Ya karena menurutku mungkin ada juga orang yang mengatakan bahwasanya kalau ngopi bisa cairkan Iya, suasana. iya. Tapi kalau ngopi jadi tapi tidak jalan kegiatan, tidak ada barang-barang dibikin. Betul. Baik langsung dikerja. Sebentar pengopinya di belakang teh. Biar juga ditambah-tambah mie kopi di situ. Satu paket mie. Betul. Nah, terus lagi. Apa ini, Dik? Kuliah pagi atau kuliah siang? Kuliah pagi atau kuliah siang? Kuliah siang, Mak. Kalau saya kuliah siang, Mak. Kenapa itu? Ya malas macetnya sih. Malas Kalau macetnya. pagi lagi tinggal di BTP, BTP. teman-teman pasti tahu BTP bagaimana. Pagi di Macet sekali. Iya. Lebih ke malas kena macet sih. Ah, Sama ya Bangun gitu. tidur. Susah juga bangun. realistis aja di. Realistis aja. Realistis aja. Sama juga iya. Lebih siap. Jadi sebelum tutup ini podcast toh, sebelum diakhiri closingan aja. Mungkin ada pesan-pesan toh untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu ikut organisasi. Mungkin bisa disampaikan toh. Ya mungkin kalau saya untuk pesan-pesan untuk mahasiswa yang masih ragu mungkin dengan organisasi. Ya tidak apa-apa teman-teman ragu tentang organisasi, tapi mungkin lebih ke ketika teman-teman ingin berproses, cobalah berproses di organisasi toh. Ya. Dibanding teman-teman cari hal-hal yang lain, cari experience lain, mending teman-teman berproses karena organisasi adalah wadah untuk berproses. Asik. Gali potensinya teman-teman di organisasi, itu aja sih. Gali potensinya. Ya, Gali mungkin potensi. mungkin ada lagi tahu Ibnu bisa kasihkan pesan-pesan ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih ragu untuk berorganisasi. Mungkin kalau apa ya, khususnya mahasiswa baru tuh di Undipa, Asik. kalau masih ragu berorganisasi sebenarnya kalau masuk berorganisasi cari jaki experience itu je dibutuh, dan juga mungkin pengalaman, Ya. dan mungkin pengalaman di kampus dan organisasi itu mungkin jauh berbeda. Kayak misal contoh di dimensi sendiri, mungkin kalau melihat ke kampus, kampus lebih memberikan gambaran tentang misal pembuatan website ataupun desain-desain. Di organisasi sendiri lebih mendalam nih, karena ketika tidak tahu ada yang ajar kita memang betul-betul sampai tak paham. Beda dengan dosen yang ketika sudah disampaikan mungkin banyak kerjaannya juga yang lain, tidak bisa selalu awasi kita untuk bantu selesaikan. Mungkin itu je untuk teman-teman kalau mau terus berproses atau tambah pengalaman, ya berorganisasi, Ya. Memang karena organisasi tempatnya belajar. proses belajar. Ya, jadi begitu teman-teman. Sebenarnya organisasi itu bagus sekali. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, tergantung dari pribadi sendiri.
mau pandang organisasi itu seperti apa. Tapi kalau saya dan mungkin Pak Mantung dan Pak Ketua, organisasi itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Asik. Banyak lah yang Iya. bisa teman-teman dapatkan, tapi mungkin impactnya belum sekarang. Tapi saya yakin teman-teman pasti bakalan rasa impactnya untuk kedepannya. Mungkin lebih dari awalnya teman-teman yang introvert, Iya. bisa lebih ekstrovert, bisa lebih lah, gampang berbaur sama orang lain. Nah, jadi begitu saja pembahasannya kita kali ini. Banyak pengalaman dan cerita-cerita yang luar biasa tadi sudah dibahas. Teman-teman bisa ambil dan petik ilmu dari situ mungkin untuk diterapkan dan dijadikan acuan nanti ke depan. Motivasi juga. Banyak tadi coach-coach itu teman-teman. Jadi harus nonton sampai full. Mungkin sampai sini saya pertemuannya kita di podcast Rumah Ide kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.